Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku kelas 9? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kurang suatu apapun ya. Hari ini adalah bulan ke-4 ya, karena kita berjumpa 1 bulan sekali. Jadi saya mohon untuk benar-benar memanfaatkan waktu kita untuk berdiskusi di sini ya. Hari ini kita akan mempelajari mengenai pendidikan karakter atau BK. Ya, hari ini materinya adalah kiat sukses hidup bermasyarakat. Sebelum kita mulai, saya ingatkan lagi untuk tolong jangan absen di kolom komentar ya, karena kalau kalian sudah join itu sudah otomatis akan terabsen. Jadi jangan absen di komen karena nanti memenuhi notifikasi ya. Sebelum kita mulai materi kita hari ini, kita baca doa dulu ya. Kita baca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini benar-benar bisa memberi manfaat untuk kita semuanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Oke, nggak usah nunggu lama ya. Kiat sukses hidup bermasyarakat. Tujuannya kenapa saya memberikan materi ini untuk kalian, karena saya merasa kalian sudah mulai beranjak remaja yang remaja awal menuju remaja akhir. Jadi sudah waktunya kalian untuk mengenal lingkungan sekitar. Mengenal di sini maksudnya bukan mengenal untuk bermain saja, tapi untuk mengenal apa sih budaya, adat, kebiasaan yang ada pada masyarakat. Tujuannya yaitu mampu memahami dan menerima peran sosial di dalam masyarakat sebagai remaja laki-laki dan remaja perempuan, serta berperilaku sesuai dengan norma masyarakat tersebut. Jadi setiap tempat yang kalian tinggali, atau daerah, atau kampung, atau perumahan, atau pedesaan yang ada di sekitar kalian, sekitar rumah kalian, itu pasti punya budaya, pasti punya aturan, pasti punya adat istiadat yang wajib dipenuhi dan ditaati oleh setiap warganya. Nah, kalau anak masih kecil, masih di bawahnya remaja, itu masih mungkin melanggar, masih wajar. Tapi kalau kalian kan sudah usianya sudah remaja akhir, jadi wajib, mulai sekarang wajib belajar untuk memenuhi dan mentaati aturan tersebut. Oke, pendahuluan dulu ya, mukadimahnya. Dalam hidup bermasyarakat, kita mesti pandai-pandai menyesuaikan diri dengan adat istiadat yang berlaku di tempat tersebut. Karena setiap tempat pasti mempunyai kebiasaan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, kita harus mengenal baik adat kebiasaan di tempat tersebut agar kita bisa bermasyarakat dengan baik, serta keberadaan kita memberi banyak manfaat untuknya. Jadi, seperti yang saya katakan tadi ya, setiap daerah, setiap perkampungan, di setiap pedesaan atau perumahan itu pasti ada aturannya yang dibuat memang khusus untuk warga di lingkungan itu. Jadi kalian wajib untuk mentaatinya. Mulai sekarang harus belajar ya. Oke, pengertian norma, kebiasaan, dan adat istiadat. Mungkin kalian sering mendengar kata-kata itu ya, apa itu norma, kebiasaan, dan adat. Mungkin ada yang mengira bahwa ketiga istilah tersebut itu sama, padahal beda. Yakni ini, pertama, norma. Norma itu adalah kaidah atau peraturan hidup yang ada dalam hidup bermasyarakat. Contohnya, norma kan ada banyak ya, ada norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, norma kesopanan. Ini saya ambil satu saja contohnya, yakni norma kesopanan. Contohnya adalah anak gadis atau remaja putri jika memakai pakaian minim maka akan menjadi omongan orang karena tidak sesuai dengan norma kesopanan. Yang kedua yakni kebiasaan. Tingkah laku dalam masyarakat yang dilakukan berulang-ulang mengenai sesuatu yang sama dan dianggap sebagai aturan hidup. Jadi kebiasaan itu sebenarnya bukan suatu hal yang
dari nenek moyang, bukan. Kebiasaan itu biasanya ya, misalnya sebuah kampung dibabat atau kampung baru, itu biasanya ada sebuah kebiasaan, kemudian kebiasaan itu diulang-ulang, akhirnya menjadi sebuah kebiasaan yang tidak bisa ditinggalkan oleh masyarakat. Di sini contohnya adalah anak remaja itu kalau malam minggu itu pasti keluar rumah untuk jalan-jalan, baik itu bersama pasangannya atau bersama dengan teman-temannya. Padahal itu tidak ada bukti tertulis yang mewajibkan hal itu, ya. Jadi itu menjadi sebuah kebiasaan ya, karena mungkin dari dulu seperti itu, ya. Jadi akhirnya kalau nggak keluar rumah pada malam minggu nggak afdol. Dan yang ketiga, adat istiadat. Adat istiadat adalah kebiasaan yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengukur tata tertib, ya. Jadi adat istiadat itu adalah kebiasaan yang sudah dipatenkan. Misalnya kebiasaan yang ternyata menurut tetua suatu daerah itu baik, akhirnya dipatenkan dan dibuat suatu aturan. Contohnya, misal malam satu suro itu biasanya masyarakat selalu mengadakan bersih desa atau mengadakan tolak bala, ya, baik itu pengajian, baik itu nanti kenduri bersama. Itu sebenarnya dulu tidak ada, ya, karena mungkin para wali dulu untuk membuat atau menarik perhatian orang-orang agar orang Jawa itu mau untuk menerima Islam, akhirnya menjadi kenduri seperti itu. Jadi dulu tidak ada, sekarang akhirnya ada. Itu tujuannya adalah untuk satu, menolak bala lewat doa dan sedekah, dan juga lewat silaturahmi, karena silaturahmi dan sedekah itu bisa menolak bala. Macam-macam norma. Pertama, norma agama. Ini contohnya. Norma agama adalah peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah, larangan, dan ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi bersumber dari Allah ya, lewat kitab-kitab dan juga lewat Al-Quran dan juga hadis. Contohnya, wajib bagi orang muslim yang sudah balik untuk melaksanakan sholat dan puasa di lingkungan, dan ini contohnya di lingkungan SMP Al-Huda, melaksanakan istighosah setiap hari Senin, kemudian melaksanakan sholat duhur dan sholat duha. Itu kalian yang masih susah disuruh sholat, ya, di sekolah disuruh istighosah malah datangnya telat, itu berarti kalian melanggar norma agama. Kenapa? Karena itu wajib untuk kalian semuanya sudah balik kan, ya, cewek sudah balik semua kan, kalau yang cowok sudah sunat semua juga kan. Nah, itu berarti otomatis kalau kalian meninggalkan kewajiban itu, terutama sholat duhur yang berjamaah itu, otomatis kalian melanggar norma agama, ya. Jadi sebagai pelajaran saja, mulai saat ini tolong sholatnya lebih ditingkatkan lagi, meskipun belum bisa tepat waktu, setidaknya jangan sampai meninggalkan sholat, ya, karena penting. Kita sebagai seorang muslim itu adalah kuncinya adalah sholat. Selanjutnya, norma kesusilaan. Ini contohnya. Nah, ini apa? Ini adalah gambarnya anak pacaran di sekolah. Norma kesusilaan itu adalah peraturan hidup yang berasal dari suara hati sanubari manusia. Jadi dari lubuk hati kalian sendiri. Misalnya, remaja laki-laki dan perempuan dilarang saling berboncengan tanpa adanya ikatan darah atau mahram. Nah, ini yang sering terjadi di antara kalian. Kadang kalian malah cenglu atau gonceng telu. Nah, itu saya juga masih kadang miris melihatnya, anak cewek, anak SMP sini pakai jilbab, pakai rok, tapi bonceng 3. Nah, itu kan dilihat kan nggak etis gitu. Terus ada juga yang pacaran tiap hari, berangkat bareng, pulang bareng. Nah, itu juga kurang etis. Kenapa? Ini contohnya ya. Ini melanggar norma kesusilaan karena tidak ada sopan santunnya. Kalian kan kalau di sekolah niatnya kan untuk sekolah, bukan pacaran. Kalau pacaran di luar, makanya kalau saya sering bilang kan, monggo kalian mau pacaran silahkan, gak ada yang melarang, itu urusan kalian dengan orang tua kalian. Cuman kalau pacaran ya mbok ya jangan di sekolah, ya, cukup di luar saja. Nanti pulang sekolah janjian di mana, tapi ganti baju dulu biar tidak ketara kalian anak sekolahan. Selanjutnya, norma kesopanan
adalah peraturan hidup yang timbul dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Bila berjalan di depan orang lebih tua harus merunduk. Itu contohnya. Nah ini, kita sebagai orang Jawa kan selalu diajari kan sama orang tua, kalau lewat depan orang yang lebih tua, tolong membungkukkan badan dan bilang permisi atau nyuwun sewu. Itu adalah adat kesopanan dari Jawa, dan itu merupakan suatu hal yang bernilai tinggi untuk kita. Karena orang tua yang diperlakukan seperti itu sangat senang, sangat bahagia, dan bahkan nanti akan mendoakan kita. Nah ini contoh norma kesopanan di SMP kita. Setiap pagi kita kan selalu mengadakan salam pagi atau bersalaman dengan Bapak Ibu Guru. Nah itu tujuannya adalah melatih kalian untuk sopan santun kepada yang lebih tua, gitu ya. Jadi kalian jangan, kadang kan ada yang nggak mau salaman, ngeluntrung aja karena alasannya jamnya sudah habis atau mau masuk. Loh, jangan gitu. Kenapa? Karena norma ini nanti imbasnya sampai kalian dewasa. Kalau kalian punya nilai kesopanan tinggi, otomatis orang juga akan sopan kepada kalian. Misal kalian anaknya sopan, omongannya juga baik, orang mau bicara kasar atau mau gontok kalian itu sungkan, ya. Jadi ini untuk latihan. Jadi mohon untuk sekarang, mulai sekarang, apalagi sama Bapak Ibu Guru ya, tolong kalau ngomong, kalau tidak bisa pakai bahasa Jawa, kromo, ya pakai bahasa Indonesia yang sopan. Jangan Bu, piye kabar Bu? Jangan gitu ya. Nanti Bapak Ibu Guru juga jawabnya juga nanti kurang berkenan gitu loh. Jadi kalau tidak bisa pakai bahasa kromo, ya bahasa Indonesia. Misal kalau ketemu sama guru, pripun kabare Bu, pripun kabare Pak, gitu ya. Kalau tidak bisa pakai kromo, ya pakai bahasa Indonesia. Pak, gimana kabarnya? Gitu ya. Nah, selanjutnya norma hukum. Ini contohnya, gambarnya apa? Ya, tawuran. Ini adalah contoh nyata di antara kita bahwa norma hukum masih sering dilanggar, apalagi oleh pelajar. Ya, contohnya kalau di sekolah kita itu biasanya kan ada anak yang berkelahi sampai temennya itu ditonjok atau disaduk sampai bocor jidatnya. Itu kalau orang tuanya tidak terima, bisa loh dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Cuman karena kalian masih di lingkungan sekolah, akhirnya pihak sekolah juga melindungi. Cuman kalau mereka tidak terimanya terlalu tidak terima, sekolah juga bisa kalah gitu ya. Jadi mohon mulai sekarang jangan jangan suka ngadu kekuatan lah ya. Jangan mentang-mentang kalian laki-laki, kalian gagah terus akhirnya menyelesaikan setiap masalah dengan kekerasan. Jangan, karena ya itu nanti imbasnya panjang. Ya lebih baik selesaikan secara baik-baik, itu kan lebih asik toh, lebih enak. Oke. Nah, ini cara sukses untuk menjalin hubungan sosial dengan masyarakat. Saya kasih kiat-kiatnya ya agar kalian nanti sukses. Misalnya kalian nanti membaur dengan masyarakat. Karena kalian kan nggak mungkin toh 24 jam ada di sekolah, 24 jam ada di luar rumah. Pasti ada kalanya nanti kalian bergaul dengan teman-teman atau orang-orang di sekitar rumah kalian. Seperti misal ada acara hajatan, ada acara Agustusan, pasti kalian nanti akan nimbrung atau ikut bergabung dengan mereka. Nah, yang pertama, apresiasi atau menghargai. Ya memang kadang terdengar lebay ya. Apa sih menghargai Bu? Lebay gitu ya. Tapi faktanya menghargai orang, baik itu yang lebih tua atau yang setara atau yang lebih kecil di dalam masyarakat, itu sangat-sangat diharuskan dan memberikan efek yang sangat positif. Misalnya ya, ada temanmu atau anak dari tetanggamu baru saja memenangkan kompetisi. Otomatis kalau kamu ketemu sama dia, kamu diem aja atau ngasih selamat? Seharusnya kamu ngasih selamat. Ya nggak tahu nanti dia apakah berapa bangga diri atau apa, itu dipikir carry aja, nggak usah dipikirkan. Yang penting kalian memberikan dia penghargaan. Selamat ya, kamu misalnya juara matematika misalnya gitu, kamu juara sepak bola di mana, kompetisi apa gitu. Karena
apa namanya, ucapan itu bisa membuat orang yang menerima penghargaan tadi bisa lebih baik dan otomatis pasti akan meningkatkan prestasinya karena banyak yang mendukung gitu. Yang kedua, tidak menghakimi seseorang atau sebuah kelompok masyarakat karena dianggap berbeda dengan cara pandang Anda. Itu merupakan hal yang sangat tidak dianjurkan loh ya. Kenapa? Karena itu sama seperti diskriminasi. Contohnya, ini contoh yang sering-sering saya temukan di masyarakat. Mungkin yang kalian juga mungkin sudah menyadarinya, ya. Ada sekelompok orang yang berbeda aliran dengan kita ya. Misalnya orangnya bercadar atau aliran cekak gitu ya. Itu biasanya nanti akan dikucilkan. Nggak mau tidak mau tidak mau mereka diajak untuk bermasyarakat. Ya jangan seperti itu. Mereka mah juga punya hak karena mereka juga warga. Ya enggak, misalkan mereka kan diajak untuk bermusyawarah nggak mau misalnya gitu ya. Ya itu hak mereka asalkan kita sudah berusaha untuk membauri mereka. Gitu. Kan yang namanya aliran kepercayaan ini kan hak asasi setiap manusia. Jadi kita nggak wajib atau nggak boleh ya, kita nggak boleh untuk mendiskriminasi mereka. Sama-sama lah kita tinggal di situ sama-sama menghormati perbedaan, menghargai setiap perbedaan. Oke. Bahasa verbal maupun non verbal juga perlu dikuasai saat bersosialisasi dengan masyarakat, baik menggunakan bahasa ibu yaitu bahasa Indonesia atau bahasa internasional. Misalnya kalau kita bergaul itu biasanya lihat-lihat daerahnya. Kalau misalnya kita tinggalnya di daerah kabupaten, itu kebanyakan orang ngomongnya pakai bahasa Jawa, pakai misalnya kenal sama tetangga itu manggilnya yu, kang, gitu kan, pak le, bule, gitu. Beda dengan yang di kota. Kalau di kota itu biasanya pakai bahasa ibu atau bahasa Indonesia, tante atau pak siapa itu pakai bahasa Indonesia karena memang meskipun di Kediri sendiri sekarang orang kota itu sudah banyak yang memakai bahasa Indonesia. Tapi kalau di Jawa, maksudnya di desa itu semuanya pasti pakai bahasa Jawa dan terkesan bahasa Jawa yang mengakrabi, gitu, ya. Nah, itu kalian kan juga sering diajari kan oleh guru bahasa Jawa gimana cara ngomong pakai bahasa kromo. Nah, itu wajib dilakukan dan dipraktekkan karena kita nggak bisa memungkiri kita ini orang Jawa. Jadi meskipun sedikit ya harus bisa lah pakai bahasa kromo, gitu ya. Kalau bahasa Indonesia ini wajib harus bisa. Kenapa? Karena kita orang Indonesia. Masa kita bisanya pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia enggak bisa. Berarti kita kayak seperti terkesan kurang menghargai negara kita, gitu ya. Dan yang paling penting itu ini, hindari perkataan kotor atau misuh. Itu yang masih sering saya dengar di antara kalian. Dikit-dikit misuh gitu. Jangan ya, ini mohon dikurangi. Oke, sekian materi kita hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin dijelaskan kembali, monggo saya beri waktu. Andika Didit, pesek. Mau tanya apa? Enggak Bu, enggak ada Bu. Gimana kabarnya? Apik Bu. Alhamdulillah. Ayo silakan yang mau tanya. Biasanya kalian banyak pertanyaan gitu dengan saya. Silakan, di sini kita berdiskusi, mau tanya apa saja monggo. Nanti ada tugasnya loh ya. Kalau kalian nanti tidak tanya atau ada yang kurang paham, kalian nanti tidak bisa loh jawab soal-soalnya. Ini tugasnya karena tugasnya asik. Tugasnya adalah melihat kepribadian kalian nanti. Biar saya lebih tahu kalian selama pandemi ini kepribadiannya berubah nggak sih, gitu ya. Oke.
Nggak ada yang tanya? Oke, berarti kalau tidak ada yang tanya, saya anggap semuanya paham ya. Dan nanti saya akan memberi kalian tugas. Tugasnya tidak seperti guru mapel ya, tidak menjawab dengan harus mencari di buku apa, di materi apa, enggak. Lebih pada ke ngacap atau melihat pada diri kalian sendiri ya. Nanti mohon tugasnya itu dikerjakan karena ini untuk data saya sebagai guru BK kalian kelas 9. Dan tugasnya ini nanti intinya asik ya, dan saya gunakan untuk melihat kepribadian kalian selama pandemi ini berubah apa tidak. Semoga saja semakin baik kalau berubah ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Sebelum saya akhiri, kita baca suratul wal asri ya, surat al-asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Terima kasih atas perhatian, atensi dan dukungan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.